Oke, halo, selamat malam teman-teman peserta live class sesi 2 untuk gali esai maker nih bareng sama Jagotes LPDP. Perkenalkan sebelumnya aku Cynthia dari Jagotes. Di sini mungkin teman-teman sebelumnya sudah ikut ya untuk yang sesi pertama. Jadi untuk sesi kedua ini merupakan lanjutan dari kelas kita di minggu lalu dan untuk teman-teman yang mungkin di minggu lalu belum sempat mengikuti, nanti aku izin kirimkan kembali link YouTube-nya. Jadi teman-teman bisa mengakses terlebih dahulu untuk kelas sebelumnya. Tujuannya supaya teman-teman tuh nggak putus gitu ya informasinya. Karena untuk malam hari ini kita akan ngebahas tentang gimana sih cara mengerjakan gitu ya, membuat dari esai di mana di minggu lalu itu kita sudah membahas tentang bahan-bahan apa aja sih yang bisa kita gunakan atau kita butuhkan untuk membuat esai yang lolos nih ke sesi wawancara nanti. Karena mengingat sebenarnya untuk esai sendiri itu bukan cuma sebagai syarat administratif aja gitu ya. Mungkin di awal teman-teman hanya membuat esai, oh yang penting lulus syarat administratif. Tapi di nextnya setelah teman-teman TBS itu akan ada kebutuhan esai tersebut untuk sesi wawancara. Jadi teman-teman yang saat ini akan mendaftarkan diri atau sudah mendaftarkan diri di LPDP itu perlu banget nih memperhatikan esai yang akan dibuat gitu. Nah, makanya untuk malam ini kita akan ngebahas kelas gimana cara menyusun bahan esai menjadi kerangka yang runtut. Karena apa sih harus runtut gitu ya? Kenapa harus kita pikirkan? Karena semakin sistematis informasi yang kita sampaikan, semakin mudah dipahami sama pewawancara nantinya akan memudahkan teman-teman pada saat sesi wawancara. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman di sini mungkin sebelumnya sudah coba fitur dari Jagotes ya. Kita ada essay maker, yang dimana essay maker ini kita ada guideline-nya. Jadi teman-teman yang bingung, aduh bahannya apa aja sih, isinya apa aja setelah paragraf pertama, kedua, ketiga, itu tuh urutannya seperti apa. Nah, kita sudah berikan guideline. Nah, kenapa sih kita buat seperti itu? Supaya teman-teman nggak benar-benar kosong gitu ya, nggak benar-benar bingung. Jadi teman-teman membuatnya sesuai dengan kerangka yang sudah disediakan, tapi tetap bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Seperti itu. Oke. Untuk saat ini kebetulan Dokter Bimantara selaku pembicara sedang sholat Isya dulu, jadi teman-teman boleh ditunggu dulu sebentar sambil aku mungkin izin share screen ya untuk essay makernya seperti apa gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman yang kemarin belum sempat ikut kelasnya, nah kita udah ada fitur baru nih dari Jagotes yaitu membuat esai gitu ya. Di sini essay maker sendiri itu tujuannya untuk menjadi guideline. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan apa aja yang dibutuhkan seperti itu. Di sini ada dua pilihan, mulai dari kosong atau buat dari draft tersimpan. Nah, jadi buat teman-teman yang memang sebelumnya sudah membuat draftnya, terus habis itu kok hasilnya kurang bagus nih, ternyata setelah dianalisis hasilnya masih bisa dimaksimalkan. Nah, teman-teman bisa menggunakan draft sebelumnya. Tapi karena di sini aku kosong, jadi aku bisa mulai dari kosong. Nah, di sini itu akan ada informasi-informasi yang dibutuhkan dari mulai profil, insiden, rekam jejak, studi, kontribusi, komitmen, sampai ke outputnya seperti apa. Jadi teman-teman punya guideline gitu ya dalam mengisi atau membuat esai. Dan untuk saat ini memang ada beberapa pertanyaan yang masuk ke aku terkait ada nggak sih istilahnya konsultasinya seperti itu ya. Sebenarnya teman-teman dengan memanfaatkan essay maker ini aja sudah bisa dikatakan cukup punya pegangan. Walaupun memang ini tidak selalu tidak bisa menjamin hasil teman-teman 100% ya, tapi teman-teman punya pegangan karena memang dari esai yang teman-teman upload ini akan memberikan hasil atau analisis. Apa sih yang perlu diperbaiki atau apa sih yang perlu ditambahkan informasinya. Seperti itu. Aku coba izin cek sekalian. Sebentar. Oke, dokter Bimantara eh, sudah join ya. Halo dokter, gimana?
Sudah siap. Jadi hari ini kita akan bareng ngobrol bareng sama Dokter Bimantara. Jadi Dokter Bimantara akan menjelaskan terkait esai yang dibuatnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan terutama untuk teman-teman dokter spesialis karena cukup banyak juga ya teman-teman peserta hari ini yang merupakan dokter spesialis seperti itu. Sebentar ya. Oke, oke. Mungkin dari Dokter Bimantara boleh aku serahkan dengan ke Dokter Bimantara untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Saya harap teman-teman semua pada malam hari ini diberikan kesehatan, kewarasan, jiwa dan raga, dan juga tentunya diberikan kebahagiaan ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja ya. Izinkan saya untuk share PPT sebentar. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat teman-teman semua? Oke, baik kita mulai ya. Ya, perkenalan singkat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bimantara Lesmana, biasa dipanggil Bima. Dan saat ini Alhamdulillah saya dipercaya oleh LPDP RI untuk diberikan beasiswa LPDP tahap 1 tahun 2026 di kategori dokter spesialis. Nah, sebelumnya saya di sini eh, mencoba untuk yang pertama kalinya dan alhamdulillah one shot, dan saya kira nanti kita interaktif discussion ya teman-teman. Di sini kita sharing, kemudian kita berbagi pengalaman, dan saya di sini sebagai temannya teman-teman gitu. Saya bukan mentor, saya bukan guru teman-teman, tetapi saya menginginkan teman-teman itu bisa memberikan masukan juga ketika saya tidak tahu ataupun ada kekurangan seperti itu ya. Untuk universitas tujuan, saya memilih di Universitas Indonesia, prodi atau program studi ilmu penyakit dalam. Ya, sebelumnya untuk di dokter spesialis itu saya mendaftar sebagai non LOE. Tentunya harus dipersiapkan adalah TBS atau tes bakat skolastik, yang mungkin ini menjadi sebuah momok ya, atau ketakutan sebagian besar orang-orang, yang apa namanya, yang membuat orang-orang tuh takut untuk mengerjakan soal-soal gitu, karena di sini ada penalaran verbal, kemudian ada kuantitatif dan pemecahan masalah. Sebentar, oke. Nah, saya berterima kasih kepada Jago Tes yang telah menyediakan platform tryout yang relevan dengan soal-soal TBS LPDP. Ini saya menggunakan platform Jago Tes, itu ada paket tryout 125.000, itu ada 12 paket, dan itu sangat-sangat relevan soalnya dengan TBS LPDP pada saat hari H gitu. Jadi sangat recommended untuk teman-teman yang mungkin yang akan mencoba di batch 2 tahun 2026 yang jalur non LOE. Oke, sebelumnya tadi ada yang raise hand, ada Dokter Diza. Gimana, Dok? Dokter, mohon maaf, ini memang slide-nya belum jalan atau memang sudah dipresentasikan ya? Karena di kita masih stuck di halaman pertama. Oh, Iya. sudah berjalan. Oh, tidak ini ya? Oke, oke, oke. Iya, jadi di kita masih tampilan awal. Atau boleh Kak Cynthia untuk men-share mungkin. Boleh. Oke, oke.
Oke, Udah kelihatan belum ya? Udah ya? oke, boleh nih di next aja Kak. Ya, perkenalan singkat sudah ya tadi ya. Next. Oke, ini tadi ya yang saya jelaskan bahwasannya di Jago Test itu ada paket tryout yang relevan dengan soal-soal TBS LPDP dan memang em, untuk apa namanya menurut saya untuk latihan soal-soal TBS LPDP itu ya memang kita harus selektif ya teman-teman. Karena banyak juga yang platform-platform yang memberikan soal-soal yang mungkin dirasa mudah gitu padahal TBS LPDP itu jujur emang sangat sulit dan itu memang apa namanya mungkin istilahnya kayak sistem eliminasi yang sangat-sangat efektif bagi LPDP untuk memangkas ribuan orang gitu. Jadi eh, ini relevan untuk dilakukan atau dicoba gitu. Next. Oke, jadi selanjutnya setelah kita lulus seleksi TBS atau tes bakat skolastik, kita melaju ke seleksi substansi. Mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa seleksi substansi itu adalah sebuah wawancara gitu. Dan ini sebagian besar juga orang-orang tuh pada takut, grogi, kemudian takut untuk menjawab, takut untuk tidak bisa menampilkan data yang akurat kepada panelis. Nah, hal ini kadang bisa menjatuhkan mental seseorang kayak gitu apabila kita tidak menguasai esai atau kontribusi yang kita buat gitu. Nah, next. Lalu esai seperti apa yang dibutuhkan calon awardee untuk berkontribusi? Next. Oke, sebelumnya teman-teman apakah pernah baca mengenai tips dari laman LPDP? Nah, jadi di laman LPDP apabila teman-teman sudah pernah melihat, nah kandidat kuat yang dimaksud adalah mampu menunjukkan kualitas diri dengan baik selama sesi wawancara. Nah, ini kan di sini tips mengenai wawancara ya di apa namanya seleksi substansi. Tetapi di sini juga ada poin-poin yang menggambarkan bahwa itu yang terkandung dalam esai gitu. Harus apa aja sih supaya esai itu terlihat hidup, esai itu terlihat konkret dan esai itu terlihat nyata untuk dilakukan teman-teman di masa depan nantinya. Nah, jadi yang pertama adalah mampu menjelaskan aliran ide yang terstruktur dan terhubung. Jadi dari awal sampai akhir teman-teman harus menayangkan benang merahnya kayak gitu. Jadi jangan loncat-loncat. Contohnya seperti saya mengambil topik tentang penyakit kanker dan topik tersebut itu harus relevan dari awal sampai akhir gitu. Jangan loncat-loncat. Mungkin pada saat awal saya membahas mengenai kanker, kemudian nanti di tengah-tengah saya membahas mengenai infeksi tropis, dan itu tidak relevan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, mampu menyebutkan contoh konkret dan pengalaman yang kuat. Nah, jadi teman-teman ketika memiliki pengalaman, itu juga saya sarankan harus relevan ya apabila ingin membuat esai yang esai yang kuat gitu. Jadi teman-teman punya karakter, teman-teman punya background yang kuat. Mengapa saya harus dipilih oleh LPDP? Ya karena saya memiliki background yang kuat. Saya memiliki latar belakang yang relevan dengan tujuan atau visi misi Indonesia di masa-masa yang akan mendatang gitu. Sebagai contohnya, saya mengambil topik kanker. Nah, pada saat saya internship, kemudian setelah selesai internship, saya melakukan magang di divisi hematologi dan onkologi medik karena menurut saya itu merupakan salah satu langkah konkret saya untuk mengetahui data dan juga sumber daya manusia mana yang kurang seperti itu. Dan apa yang seharusnya saya lakukan? Apakah saya harus menambah SDM? Apakah saya harus menambah fasilitas? Nah, itu terbagi jadi kerangka rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Kemudian yang ketiga, mampu mengungkapkan rencana masa depan yang ambisius dan terukur secara mencapainya. Dan ini yang ambisius dimaksud adalah teman-teman memiliki tekad, teman-teman memiliki kekuatan dan juga memiliki niat yang baik untuk berkontribusi di masa depan sesuai dengan profesi teman-teman semua di sini. Nah, kemudian fokus pada pengalaman unik yang relevan dengan kegiatan akademis dan tujuan masa depan. Ini juga apa namanya menjadi poin penting ketika teman-teman memiliki pengalaman yang unik.
Ya walaupun pengalaman unik tersebut itu merupakan suatu kesedihan terbesar teman-teman, tetapi mungkin itu adalah salah satu bentuk jawaban Tuhan untuk mengangkat derajat teman-teman di masa depan dan mampu mengungkapkan rencana yang berdedikasi untuk memberikan kembali kepada masyarakat. Tentunya ketika teman-teman sudah selesai melakukan pembelajaran atau studi, teman-teman harus kembali untuk masyarakat karena teman-teman di sini sebagai pahlawan nasional yang didanai oleh dana LPDP serta mampu menunjukkan bahwa kamu benar-benar passionate di bidang atau jurusan yang kamu inginkan. Nah, ini balik lagi ke poin yang awal, mampu menjelaskan aliran ide yang terstruktur dan terhubung. Jadi teman-teman harus passionate, teman-teman harus memiliki ambisi yang kuat dan teman-teman juga memiliki apa ya nilai dan juga komitmen untuk kembali ke daerah asal teman-teman seperti itu. Next. Oke, untuk yang mau baca lebih lanjut, ada di sini ya, di beasiswa, di serba-serbi itu lengkap semua di situ. Eh, Kemudian juga website LPDP ini juga saya sarankan untuk dibaca-baca. Mungkin ada informasi-informasi yang unik yang bisa dikulik oleh teman-teman nantinya ketika generate essay atau pada saat akan menjalani seleksi substansi. Next. Oke, bagaimana sih untuk generate essay yang sekiranya mampu menyambungkan antara nilai hidup dan kontribusi sebagai jalan keluar permasalahan yang dihadapi di Indonesia? Next. Oke, sebelumnya teman-teman mungkin ada yang sudah mengikuti kelas satu ya. Jika belum mengikuti kelas satu, boleh dilihat di kelas Gali satu tentang esai LPDP Jagotes. Di situ juga dijelaskan secara singkat bagaimana caranya one by one untuk generate esai yang sekiranya itu konkret dari A sampai Z ya. Jadi kalau di sini nanti kita bedah satu-satu dan teman-teman juga diminta untuk brainstorming nih supaya kelas ini adalah suatu kelas yang terukur nantinya dan juga berdampak pada teman-teman semua seperti itu. Next. Oke. Jadi patut dipahami teman-teman yang pertama, jika esai kontribusi LPDP itu tidak memiliki format khusus. Artinya, teman-teman bisa bebas mengekspresikan gaya penulisan sesuai jalan pikiran teman-teman sendiri. Nah, saya setelah di apa namanya setelah saya mendapatkan beasiswa LPDP ya banyak yang meminta untuk direview gitu esainya dan saya lihat bahwa esai teman-teman yang saya terima itu memang banyak yang fokusnya tuh paragraf semua gitu. Padahal esai itu bisa dikreatifkan lebih dalam lagi seperti apa namanya buku cerita atau buku novel atau semacam denah seperti itu atau sebuah kerangka yang informatif gitu. Nah, jadi saya mendapatkan info ini juga dari senior saya yang memberikan masukan kepada saya ketika saya mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi LPDP tahap 1 tahun 2026 dan esai saya pada saat itu direview dan bahwasannya esai yang saya miliki itu bisa loh dibuat seperti ini gitu. Jadi apa namanya esai itu tidak hanya terfokus pada paragraf demi paragraf, tetapi kita bisa apa namanya dipisah. Jadi seperti latar belakang, kemudian potret atau gambaran permasalahan, kemudian adanya suatu kerangka yang akan teman-teman lakukan, kerangka kontribusi dan juga rencana-rencana selanjutnya seperti itu. Next, oke sebelumnya. Nah, sebelumnya tadi kan sudah dijelasin sama Kak Cintia ya, kalau di Jagotes ini memiliki fitur Essay Maker. Ini tidak wajib, tetapi ini bisa jadi panduan teman-teman semua untuk generate essay dan bagaimana caranya teman-teman berpikir kerangka demi kerangka. Dan aplikasi ini juga memiliki banyak pertanyaan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah alat atau fasilitas yang dapat teman-teman gunakan untuk brainstorming bagaimana caranya untuk mengenerate essay itu dari A sampai Z gitu.
Coba next. Nah, ketika teman-teman tadi sudah apa namanya login kemudian ke bagian yang pertama itu bagaimana sih cara bekerjanya? Yang pertama adalah titik berangkat atau insiden. Jadi, insiden di sini adalah suatu latar belakang yang seperti yang saya katakan tadi, ketika teman-teman memiliki pengalaman, ketika teman-teman memiliki cerita hidup yang unik, itu bisa dijadikan sebagai latar belakang. Nah, jelas berangkat dari pengalaman hidup ini, kita menggunakan metode metode STAR ya, teman-teman. Mulai dari fase awal yaitu as situation. Nah, jadi kan di sini ceritakan satu kejadian spesifik yang membuat kamu berpikir masalah ini harus diselesaikan. Kenapa seperti itu? Jadi eh, sebelumnya izinkan saya cerita sebentar. Saya internship di Sulawesi Tengah pada saat itu, dan saya melihat bahwasanya adanya gap yang jauh antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah, di mana ketertarikan saya terhadap kanker itu juga merefleksikan bahwa fasilitas untuk mendiagnosis dan juga menata laksana kanker di Indonesia bagian tengah dan timur itu sangat-sangat kurang kayak gitu. Mereka berfokus pada Jawa sentris lah istilahnya kita bilang di DKI Jakarta, kemudian Jawa Tengah, di Yogyakarta dan juga Jawa Timur. Nah, saya melihat bahwasanya di Provinsi Sulawesi Tengah ini tidak memiliki yang namanya subspesialis home pada saat itu, baik dewasa maupun anak-anak. Sehingga saya memiliki pengalaman menemukan pasien kanker payudara, kemudian tumor abdomen, kemudian leukemia pada anak. Itu semua tidak bisa dilakukan di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, pasien-pasien tersebut harus dirujuk. Tetapi kita harus juga memikirkan sosioekonomi, bahwa demografi di Sulawesi Tengah itu tidak semuanya memiliki sosioekonomi yang tinggi. Mereka juga memiliki keterbatasan terhadap fasilitas transportasi ataupun ekonominya, uangnya gitu. Dengan apa mereka pergi ke Manado, dengan apa mereka pergi ke Makassar. Nah, hal inilah yang uh, memberangkatkan saya untuk berkontribusi apabila saya dianugerahi lah istilahnya, dianugerahi sebagai penerima beasiswa LPDP ya, untuk berkontribusi sejalur dengan visi misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada saat itu. Nah, teman-teman juga harus menyesuaikan ya, ketika teman-teman ini memiliki profesi yang berbeda dengan dokter gitu, misalnya ke Kominfo atau ke Kementerian Pertahanan atau kementerian lainnya. Karena saya di sini backgroundnya sebagai dokter dan kesehatan, saya mengikuti alur atau prioritas dari Kementerian Kesehatan, yaitu KJSU, KIA, kanker, jantung, stroke, kesehatan ibu dan anak, seperti itu. Next. Oke, jadi ketika kita sudah paham situasi, kita lanjut nih ke pembahasan task, masuk ke T ya. Nah, dalam hal ini tugas teman-teman adalah membuat misi gitu. Jadi, teman-teman sudah memiliki pengalaman yang unik gitu. Pengalaman yang unik, kemudian pengalaman yang berkesan, sehingga teman-teman bergerak, hatinya bergerak untuk melakukan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagai contohnya adalah tadi, saya berangkat dari permasalahan ayah saya didiagnosis kanker, dan juga pengalaman saya di Sulawesi Tengah itu adanya keterbatasan atau gap mengenai kesehatan, fasilitas dan juga sumber daya manusia mengenai kanker. Apa yang akan saya lakukan? Yang saya akan lakukan adalah saya berkomitmen untuk menjadi seorang spesialis penyakit dalam di masa depan, dan saya akan melanjutkan sebagai konsultan atau subspesialis hematologi dan onkologi medik, karena pada saat ini SPPD Kahom itu singkatannya itu sangat sedikit di Indonesia, dan tidak tersebar secara merata di seluruh Indonesia. Nah, kemudian di bawahnya ada kenapa upayamu saat itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Nah, teman-teman juga harus mawas diri ya, maksudnya eh, sebagai saya contohnya sebagai dokter umum, ya dokter umum tidak bisa melakukan apa yang spesialis penyakit dalam dan subspesialis penyakit dalam KAHOM eh, apa namanya untuk menata laksana pasien kanker gitu, karena kita memiliki kompetensi yang berbeda. Oleh karena itu ya saya di sini bergerak untuk sekolah lagi supaya dapat eh, supaya mendapatkan kompetensi yang sesuai gitu untuk menata laksana pasien-pasien kanker gitu.
Lanjut. Oke, seberapa besar masalah ini? Nah, teman-teman, kalau membuat esai itu harus wajib ada data gitu. Data itu sangat berperan penting dalam menyusun esai ya, teman-teman. Nah, permasalahan apa yang teman-teman angkat? Sehingga permasalahan tersebut itu menjadi konsentrasi negara kayak gitu untuk dituntaskan sehingga angka tersebut dapat terukur nih dari from this to this gitu ketika teman-teman menjalani kontribusi nanti di masa depan gitu. Nah, sebaiknya gunakan data umum dulu sampai ke khusus. Contohnya di esai saya. Jadi pada saat itu saya membuat narasi sebagai potret gitu atau gambaran permasalahan kanker di Indonesia. Seperti apa sih kanker di Indonesia itu? Nah, kemudian ternyata kanker di Indonesia itu sekian gitu. Data dari mana? Data dari Globokan tahun 2022. Nah, kemudian runtut lagi ke bawah secara khusus karena saya berasal dari Provinsi Lampung, ya saya akan berdedikasi untuk tempat saya kembali gitu. Tempat saya di mana saya dapat rekomendasi untuk sekolah lagi gitu di Provinsi Lampung. Berapa sih jumlah angka kanker di Provinsi Lampung? Nah, kemudian berapa SDM-nya seperti itu. Jadi data tersebut itu menjawab secara dari umum ke khusus sehingga teman-teman itu bisa bergerak dari scope atau lingkup yang terkecil terlebih dahulu. Next. Nah, oke. Nah, ini kenapa sih ada yang biru-biru? Next lagi, diklik lagi. Oke, ini kenapa ini biru nih gitu? Kok biru? Nah, teman-teman, di sini saya juga diajarkan oleh senior saya sebelumnya, kalau bisa di hyperlink aja nih gitu. Jadi, secara rinci gitu, kanker terbanyak di Indonesia meliputi kanker payudara, serviks, kolorektal, hati, nasofaring, non-Hodgkin lymphoma, ovarium, dan leukemia. Nah, di sini saya hyperlinkkan dengan website atau sumber gitu. Jadi, data ini tuh terjawab melalui data kayak gitu. Jadi kita tidak perlu menayangkan data terlalu banyak kayak gitu. Jadi esainya itu dia komprehensif dan juga padat kayak gitu. Tetapi masih bisa dipertanggungjawabkan eh, apa namanya kredibilitasnya dengan cara kita hyperlinkkan ini sumbernya kayak gitu. Sama yang angka yang di bawah juga di bagian SKI atau Survei Kesehatan Indonesia angka kejadian kanker di Provinsi Lampung gitu. Ini tidak wajib, tetapi teman-teman bisa melakukan ini untuk referensi gitu. Next. Oke, kemudian eh, pada bagian rekam jejak di sini sebenarnya ini lebih cocok dijadikan personal statement. Nah, teman-teman juga sekarang kan LPDP batch 2 ini berbeda lagi nih gitu dari yang batch yang pertama. Untuk yang batch pertama itu kita diminta untuk membuat dua esai gitu. Satu esai kontribusi, satu lagi personal statement. Nah, bedanya apa? Kalau untuk yang esai kontribusi itu lebih ke eh, pemecahan masalah. Apa kontribusi kita dan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Berbeda dengan personal statement itu apa yang membentuk karakter teman-teman kayak gitu. Jadi pengalaman hidup, prestasinya, kemudian nilainya, pengalaman organisasi yang dihubungkan dengan kontribusi atau pencapaian yang dihubungkan dengan kontribusi dan juga rencana teman-teman di masa depan. Apakah pengalaman tersebut itu relevan dengan apa yang akan saya lakukan di masa depan? Nah, tetapi boleh ya ini dijadikan sebagai apa namanya dimasukkan ke dalam esai kontribusi. Nah, contohnya tadi saya membuat sebuah esai itu ketika saya selesai internship, saya melanjutkan sebagai dokter magang di Divisi Hematologi dan Onkologi Medik FKUI RSCM. Kenapa? Nah, itu juga bisa dijabarkan secara singkat boleh atau secara detail juga ya boleh-boleh aja kayak gitu. Yang penting teman-teman bisa mempertanggungjawabkan, teman-teman bisa membuat itu secara konkret dan apa namanya berdampak nantinya dan benang merahnya itu tidak putus gitu. Jadi pada saat saya menjalani program magang di divisi home atau hematologi dan onkologi medik itu sangat relevan pada saat saya ingin menjalani kontribusi di masa depan untuk menanggulangi kanker seperti itu. Jadi ketika saya magang itu saya mengetahui tentang data persebaran kanker, sumber daya manusianya, kemudian ada subspesialis kahomnya itu
sebar di mana-mana, tersebar di mana saja, kemudian fellowshipnya, kemudian yang sedang bersekolah, kemudian apa namanya, yang akan direncanakan dari Kementerian Kesehatan kayak gitu. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam esai gitu. Jadi ya nggak usah ragu ketika teman-teman memiliki pengalaman dan apakah harus dimasukkan atau tidak, masukin aja. Tetapi teman-teman harus bisa mempertanggungjawabkan, harus bisa secara dijelaskan secara konkret atau bisa dijalankan. Next, next lagi. Oke, nah, kenapa harus studi ini kayak gitu? Ini juga penting ya teman-teman. Kenapa harus studi ini? Kenapa harus di universitas ini? Ini juga salah satu bentuk dari misi. Ketika saya membicarakan tentang misi, ada yang namanya action kayak gitu. Jadi kita berangkat dari misi terlebih dahulu. Saya ingin menjadi spesialis penyakit dalam terlebih dahulu. Gimana caranya? Yang mendaftar untuk menjadi seorang spesialis penyakit dalam atau PPDS gitu. Di mana kayak gitu. Nah, kebetulan saya memilih Universitas Indonesia. Kenapa kayak gitu? Ya karena ada alasan kayak gitu. Karena di Universitas Indonesia memiliki pusat kanker terpadu dan juga multidisiplin tim yang bagus, dan juga RSCM FKUI ini juga sebagai rumah sakit dengan layanan pendidikan klinis gitu. Jadi hal-hal tersebutlah yang membuat kompleksitas sebuah esai itu tuh konkret dan juga kredibel gitu. Jadi ketika teman-teman ditanya kenapa teman-teman ingin kuliah di Harvard dengan tujuannya di hukum gitu, ya karena mungkin Universitas Harvard itu bukan hanya universitas terbaik di Indonesia, tetapi mungkin ada kurikulum Harvard yang tidak ada di negara lain gitu. Nah, sama halnya seperti saya memilih Universitas Indonesia, ya karena pusat kanker terpadu dan juga layanan MDT-nya itu salah satu yang terbaik. Dan disinilah saya akan menggali ilmu, saya akan menggali pengalaman sehingga ketika saya nanti balik ke apa namanya ke kampung halaman saya bisa mengimplementasikannya, saya bisa mengaplikasikannya ke kampung halaman saya seperti itu. Gitu ya. Kemudian ini ya catatan teman-teman juga harus paham mengenai kurikulum dan juga yang something yang tidak tercantum dalam website program studi gitu. Seperti contohnya adalah berapa SKS kayak gitu. Kemudian dosen-dosennya siapa aja, kemudian bagaimana cara pengajuan etiknya, kemudian syarat lulusnya seperti itu. Nah, ketika itu tidak tercantum di dalam website, teman-teman juga harus saya sarankan untuk proaktif ke universitas tujuan tersebut. Ketika teman-teman memiliki kenalan ataupun senior di sana, itu digali informasi sebanyak mungkin sehingga itu menjadi sebuah peluru nantinya teman-teman untuk membuat esai ataupun nanti ketika teman-teman sedang menjalani seleksi substansi seperti itu. Next. Oke, rencana apa yang bisa dibayangkan atau diukur dan dipertahankan? Nah, ini mulai masuk action ya dan result pada metode STAR. Nah, tahap ini itu teman-teman diminta untuk memberikan rencana kontribusi yang konkret dan terukur nih kayak gitu. Konkret adalah sesuai kemampuan teman-teman alias dapat dilakukan. Jadi untuk secara garis besar, secara umum yang biasa teman-teman awardee ataupun teman-teman yang sedang mengajukan beasiswa itu dibagi menjadi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, di sini saya menjelaskan bahwasanya rencana jangka menengah itu untuk berkontribusi dalam pelayanan khususnya di penyakit dalam di rumah sakit saya yang memberikan rekomendasi gitu. Nah, kemudian kalau saya pada saat itu membaginya dengan fokus pengembangan layanan terintegrasi dan juga sumber daya manusia. Nah, kemudian kan kalau misalnya kita membicarakan mengenai spesies penyakit dalam, saya rasa penyakit dalam itu sudah banyak gitu. Jadi apa sebenarnya yang membuat saya itu unik? Apa yang kenapa saya itu dibutuhkan seperti itu? Ya berarti pengembangan sumber daya manusianya gitu. Karena secara data, balik lagi ya teman-teman, data harus sesuai data. Karena pada saat itu saya eh, telah research dan juga berkomunikasi bersama dokter konsulen atau dokter yang mengampu saya itu spesialis penyakit dalam di Metro di Provinsi Lampung itu sudah banyak gitu. Kemudian
tetapi memang belum memenuhi rasio dokter menurut WHO. Itu juga bisa menjadi suatu acuan. Dan rencana jangka menengah saya sebagai spesialis penyakit dalam itu untuk menjadi seorang fellowship gitu. Nah, fellowship ini kan jika teman-teman belum tahu, jadi fellowship ini di spesialis ilmu penyakit dalam itu ada banyak. Dan salah satunya adalah fellowship di bidang onkologi atau di bidang kanker. Nah, ini merupakan langkah konkret bisa dilakukan ketika saya menjalani sebagai seorang spesialis penyakit dalam. Seperti itu. Contohnya ketika em, tadi ya, data menunjukkan bahwa spesialis penyakit dalam home, hematologi dan onkologi medik di Provinsi Lampung, khususnya di Kota Metro hanya satu, dan load pasien yang selalu banyak, yang terus bertambah seiring berjalannya waktu. Dan fellowship ini bukan SPPD Kahom ya, tetapi SPPD yang memiliki kompetensi eh, di layanan kanker gitu. Bukan kanker semuanya, tetapi ada beberapa prioritas kanker untuk layanan kemoterapi dasar gitu. Nah, ini kan merupakan salah satu bentuk unggulan saya ketika nanti saya balik sebagai spesialis penyakit dalam dan saya dapat membantu subspesialisnya dalam menangani pasien-pasien kanker, terutama spesialis penyakit dalam home saya ini itu bukan domisili asal Lampung gitu. Nah, itu menjadi sebuah kelebihan kayak gitu. Jadi teman-teman harus menggali sebanyak mungkin apa kelebihan teman-teman, apa kekurangan yang di daerah teman-teman itu eh, tidak bisa dilakukan kayak gitu. Jadi ini sangat penting ketika teman-teman generate essay atau brainstorming gitu. Kemudian rencana jangka panjangnya adalah menjadi seorang subspesialis atau SPPD Kahom atau sekarang HONG MK gitu. Kenapa gitu? Karena memang sejalan dengan apa namanya rencana saya sebelumnya seperti itu. Jadi ketika ketika saya itu menjalani sebagai SPPD dan fellowship onkologi, ketika saya nanti bersekolah lagi itu ada potongan kredit semester gitu dan itu adalah masuk akal kayak gitu dan sangat relevan kayak gitu. Jadi saya akan menjalani SPPD Kahomnya sekolah atau trainee-nya itu lebih cepat dibandingkan yang bukan fellowship kayak gitu. Jadi berkontribusinya itu akan semakin cepat gitu, lulusnya semakin cepat juga seperti itu. Next. Oke, bentuk dari substansial esai, komitmen. Jadi kalau komitmen ini keterikatan teman-teman untuk bisa hadir kembali dan melayani ya. Jadi untuk komitmen sendiri ini ya saya serahkan kepada teman-teman semua. Jawaban dari teman-teman semua ini sangat beragam gitu. Karena kan teman-teman di sini ada yang bukan dokter juga kayak gitu. Tetapi kalau misalnya saya sebagai contohnya itu komitmen saya apa? Saya akan balik ke daerah saya itu di Kota Metro Provinsi Lampung. Kenapa ya? Karena saya sudah diberikan rekomendasi rekomendasi balik ke rumah sakit saya yang memberikan apa namanya surat balik ya berarti itu adalah sebuah keterikatan saya apabila saya melanggar ya saya mendapat hukuman dan saya harus terima konsekuensi tersebut. Jadi kalau untuk apa namanya komitmen ini itu saya kembalikan ke teman-teman dan komitmen itu hadir sendiri dari hati teman-teman seperti itu. Next. Nah, keunikan dari esai. Nah, jadi coba teman-teman bisa ceritakan pengalaman atau sesuatu yang lekat sekali dengan hati teman-teman. Contohnya eh, sebuah lagu, sebuah benda, atau momen yang dirasa miris atau buruk dan sebagainya. Nah, gunakan hal tersebut sebagai hook di awal gitu. Kalau saya buat sebagai perkenalan singkat. Jadi pada saat itu saya eh, mencantumkan lirik dari Gala Bunga Matahari gitu. Jadi kayak juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Jadi ya memang ini menceritakan bahwa ya ayah saya sudah tidak sakit lagi gitu. Jadi ini merupakan suatu refleksi tentang keikhlasan gitu. Jadi banyak yang apa namanya eh, esai yang saya terima itu saya berasal dari, sepertinya itu sudah tidak relevan lagi teman-teman. Karena memang untuk data diri itu sudah tercantum di application form gitu. Jadi para panelis itu sebagian besar ya sudah mengetahui teman-teman sebelum teman-teman tuh hadir di Zoom meeting pada saat seleksi substansi. Alangkah lebih baiknya teman-teman itu memberikan sebuah perkenalan singkat yang membuat panelis itu merasa tertarik dengan teman-teman seperti itu. Kalau di sini saya mengaplikasikan atau saya
mengumpamakan sebagai bunga matahari yang layu gitu. Kenapa bunga mataharinya layu? Karena bunga matahari itu simbol dari keoptimisan seseorang untuk melawan kanker gitu. Tapi sekarang bunga mataharinya sudah layu, sudah tidak bisa disegarkan lagi seperti itu. Dan di akhirnya juga dibuat suatu statement pengalaman tersebut membentuk komitmen profesional saya untuk memperkuat kontribusi teman-teman gitu. Next. Oke, sejauh ini adakah yang ingin bertanya? Boleh di... Oh ini. Ini mau Kak Cinta yang membacakan atau saya bacakan? Oke, makasih banyak nih Kak Bimantara untuk materinya. Oke. Ternyata cukup kompleks juga ya teman-teman ya. Bahkan untuk sesuatu yang kita sudah rancang pun kita harus mikirin matang-matang. Apalagi tadi aku tuh mention yang lumayan deep itu yang di terakhir ya Kak ya, tentang hooknya itu ya. Karena Iya, kan memang aku sering beberapa kali ngebaca nih teman-teman peserta yang mungkin membuat esainya itu kan memang mayoritas adalah perkenalan kayak saya siapa gitu ya, informasi-informasi dasar istilah gitu. Jadi ternyata ada insight baru juga dari Kak Bimantara di mana hook itu penting juga loh untuk esai, untuk pembuatan esai seperti itu ya Kak ya. betul. Mungkin di sini aku izin sebentar nih Kak. Aku minta waktunya dari teman-teman untuk sedikit promosi terkait Jagotes dan supaya Kak Bimantara juga ada space dulu nih, bisa mungkin bisa istirahat dan minum dulu gitu. Dan untuk teman-teman boleh ya kalau misalnya ada pertanyaan di obrolan, dan nanti ketika aku buka lagi, aku akan minta teman-teman untuk on mic, jadi teman-teman bisa standby jika ada pertanyaan. Seperti itu. Nah, di sini aku izin menjelaskan sedikit terkait Jagotes. Nah, buat teman-teman yang memang sebelumnya sudah tertarik nih buat ikut program Jagotes LPDP, apalagi tadi kan sempat di-mention ya sama Kak Bimantara, di mana Kak Bimantara juga salah satu peserta dari Jagotes LPDP. Dan sebenarnya untuk saat ini kita ada beberapa fitur ya. Ada fitur tambahan yaitu Essay Maker. Nah, selain fitur tambahan Essay Maker ini, kita juga cukup winning nih untuk teman-teman yang sebelumnya mungkin udah sempat ikut kelasnya atau bimbelnya. Seperti itu. Nah, memang ada paket apa aja sih di Jago Tesel PDP? Sebenarnya kita ada beberapa paket. Saat ini kita ada paket lengkap, yang dimana paket lengkap ini isinya adalah akses tryout. Terus abis itu ada akses bimbel atau kelasnya. Nah, kelasnya itu kita akan mulai di bulan Agustus. Selain itu kita juga bisa akses kuis, modul dan kuis. Seperti itu. Jadi teman-teman yang memang mau belajar secara lengkap, teman-teman bisa ambil paket lengkapnya. Cuman kalau teman-teman yang ternyata pengen ngambil paket tryout-nya aja deh, seperti itu. Nah, teman-teman bisa nih ngambil paket tryout. Nah, di paket tryout itu sendiri saat ini sudah tersedia 9 paket tryout based on FR 2025, dan akan ada tambahan 3 paket based on FR 2026 batch 1. Dan di sini untuk soalnya itu di-upload berkala, jadi sudah bisa dikerjakan sama teman-teman tuh satu paket dan akan terus bertambah sampai dengan tiga soal. Dan masing-masing paket soal itu teman-teman bisa kerjakan ulang 3 kali dengan mode simulasi. Seperti itu ya. Jadi bukan mode tryout biasa. Jadi teman-teman bisa mengerjakan mode simulasi. Emang apa sih bedanya mode simulasi dengan tryout biasa? Nah, kalau mode simulasi teman-teman bisa terlatih dari sisi layoutnya, sistematika pengerjaan, sampai dengan waktunya. Karena aku juga dapat review dari teman-teman yang mengerjakan TBS, kadang yang bikin gagal itu bukan karena nggak bisa, tapi karena waktunya kurang cukup gitu ya. Jadi dengan teman-teman latihan dengan mode simulasi, teman-teman bisa lebih siap saat mengerjakan. Seperti itu. Dan selain itu, kita juga ada paket Essay Builder atau Essay Maker, yang dimana di sini teman-teman bisa mengenerate ulang essay yang teman-teman sudah kerjakan. Nah, di sini kan saat ini masih ada ya kuotanya 1 kali token akses free. Jadi teman-teman yang memang sebelumnya belum mengakses secara gratis, teman-teman bisa coba dulu seperti itu. Jadi teman-teman bisa coba dulu, teman-teman lihat nih hasilnya seperti apa. Oh, oke nih, tapi ternyata hasil analisisnya masih kurang nendang misalnya gitu ya. Kurang puas dengan hasil analisisnya atau masih ada yang mau dicoba kembali, itu teman-teman bisa beli paket premium Excel Builder. Sedangkan untuk paket lengkap, teman-teman sudah dapat bonus 3 kali kuota Essay Builder Premium. Gitu ya, jadi nggak perlu upgrade lagi. Istilahnya seperti itu.
Nah, selain itu, nah terkait essay builder, jadi teman-teman yang sebelumnya mungkin belum sempat mengakses gitu ya. Tadi kan juga sebenarnya udah dijelaskan juga sama Dokter Bimantara terkait essay builder, essay maker. Jadi teman-teman bisa akses nih, bisa coba dulu, bisa dimasukin data-datanya, informasi-informasinya yang teman-teman mau kerjakan. Seperti itu. Oke, kayaknya udah banyak banget ya yang bertanya sama Dokter Bimantara. Mungkin untuk sesi promosinya aku cukupkan dan jika ada teman-teman yang mau bertanya terkait paket, teman-teman boleh hubungi aku baik itu di grup atau di WhatsApp. Nah, untuk kelas batch 2 ini jadwalnya sudah keluar ya teman-teman ya. Kita akan mulai kelasnya di tanggal 2 Agustus dan selanjutnya akan bisa teman-teman cek sendiri nih untuk jadwalnya seperti itu. Jadi jangan sampai kejadian yang sebelumnya ketika udah di tengah-tengah baru join kelas, akhirnya kelas-kelas sebelumnya cuman bisa lihat recordnya aja gitu. Jadi kalau bisa teman-teman yang memang sudah mempersiapkan untuk LPDP-nya bisa untuk mulai dari sekarang persiapannya baik itu sisi kelas atau mungkin dari tryout-nya. Seperti itu. Oke, di sini mungkin aku kembalikan ke Dokter Bimantara karena sudah cukup banyak teman-teman yang bertanya ya. Mungkin untuk terkait Jagotes teman-teman boleh banget untuk konfirmasi ke aku melalui grup atau personal chat. Seperti itu. Dari Dokter Bimantara apakah akan pilih dari di chat atau mau open mic aja nih dokter? Open mic boleh, dari chat juga Oh, boleh. Ini dari ah dari boleh teman-teman ini mungkin raise hand ya yang mau nanya. Udah ada Kak Danu sama Kak Devi. Mungkin Kak Danu dulu nih, boleh silakan Kak Danu. Ya, suara aku masuk nggak, Kak? masuk masuk masuk. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Bimantara eh, sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Tadi sih menarik banget ya materi yang disampaikannya terstruktur gitu. Saya sih jadinya, saya sebenarnya udah ada draftnya juga, terus udah sempat dapat beberapa feedback juga gitu. Cuman pertanyaannya ini tadi sih sama kayak yang di chat, eh, kan istilahnya tadi dari insiden itu mungkin kayak masalahnya masih broad gitu ya, Kak. Terus akhirnya kita udah mulai spesifik nih apa yang mau kita lakukan dan kita juga istilahnya punya punya histori apa kontribusi dalam di masalah spesifik tersebut. Terus akhirnya ya jadi tuh saya pengen tahu sih yang bagian inti di introduction itu apakah istilahnya langsung aja ke yang inti masalah itu atau tadi dari insiden yang istilahnya menjadi panggilan kita untuk mulai apa ya kontribusi di isu tersebut lah istilahnya yang secara luas cuman kayak along the way itu kita akhirnya mengkerucut gitu kan ininya kira-kira juga kayak idealnya tuh kira-kira berapa berapa apa ya berapa paragraf gitu karena kemarin tuh feedbacknya tuh introduction-nya saya itu maksudnya terlalu panjang gitu jadinya kayak ke inti masalahnya tuh eh, hampir apa ya hampir satu halaman penuh gitu sih bagian introduction-nya seperti itu. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Danu atas pertanyaannya. Ini juga sekalian saya menjawab tentang mohon maaf di bagian akhir yang dokter jelaskan masuk di bagian esai mana. Oke, itu untuk Kak Rifatul Jannah itu ada di bagian awal ya, itu bagian introduction kayak gitu. Jadi sebelum kita masuk ke latar belakang, lebih baik diberi hook terlebih dahulu atau umpan supaya panelis itu dapat merasa tertarik dengan si yang akan melakukan wawancara. Oke, jadi idealnya itu berapa paragraf sebenarnya saya juga waktu itu banyak ya untuk introduction-nya gitu. Jadi ada 2 paragraf dan pada saat itu tapi panjang paragrafnya. Dan pada saat itu saya di revisi sama senior saya bahwasanya coba di apa namanya presisi lagi berapa banyaknya itu sebenarnya menurut saya ya, karena LPDP itu tidak memiliki SOP atau tidak memiliki aturan yang spesifik yang harus gimana gitu. Jadi kalau menurut saya untuk introduction itu bahkan 1 paragraf pun cukup gitu. Yang penting pada saat introduction itu harus relevan dengan latar belakang. Jadi kalau menurut saya introduction sama latar belakang itu adalah suatu hal yang berbeda kayak gitu. Jadi kalau misalnya introduction itu beneran yang menceritakan siapa Anda kayak gitu. Kenapa Anda ada di sini seperti itu. Begitu Kak Danu, apakah menjawab atau eh,
ada yang ingin dikonfirmasi nih gitu. Kita sharing aja ya teman-teman di sini, apa namanya, supaya lebih interaktif dan Ya, hidup diskusinya. ya mungkin ada follow up ini Kak pertanyaan. Mhm. Jadi mungkin saya langsung apa jelasin aja ya ininya Boleh di boleh. mana gitu. Jadi masalah awalnya itu jadi di bagian tentang kalau saya sendiri kan tertarik ke textile sustainability gitu. Nah, kan isu textile sustainability itu kan masih luas gitu kan. Cuman akhirnya saya along the way itu spesifik ke bagian kayak limbah tekstil gitu. Limbah tekstil yang kain gitu dan memang ada pengalaman-pengalaman juga di situ. Nah, kemarin tuh akhirnya apa ya susah tuh untuk apakah kayak perlu perlu dijelasin nggak sih apa ya pengalaman-pengalaman yang sampai akhirnya saya tuh yang awalnya masih general textile sustainability ini sampai akhirnya fokus ke tentang isu limbah tekstil kain itu apakah kayak perlu dijelasin atau langsung aja gitu seperti itu sih Kak. Oke oke. Eh, saya paham poinnya. Jadi menurut saya, Kak Danu, apabila Kak Danu itu masalah tentang tekstil dan juga memiliki pengalaman yang apa namanya, sesuai atau relevan, dan menurut Kak Danu itu banyak, coba pilih salah satu yang paling kuat hubungannya dengan limbah tekstil gitu, atau pengalaman, contohnya mungkin pengalaman magang di pabrik tekstil gitu, atau pengalaman di suatu perusahaan tekstil gitu, di bagian marketingnya atau di bagian somethingnya gitu. Jadi menurut saya itu akan lebih presisi dan akan lebih berdampak nantinya ketika pengalamannya itu dihubungkan dengan isu yang sedang terjadi di limbah tekstilnya gitu. Jadi ketika Kak Danu ini memiliki pengalaman tersebut, jadi Kak Danu itu memiliki pandangan yang luas ke depan seperti apa limbah tekstil nanti di masa depan itu akan Kak Danu proses. Nah, jadi ketika nanti Kak Danu itu sudah memiliki pandangan tersebut dan menjabarkan, jadi sebenarnya kalau untuk dijabarkan itu saya rasa ketika pengalamannya dipilih satu, kemudian itu panjang, itu nggak apa-apa, nggak Hmm. apa-apa Kak gitu, karena pada saat saya magang di RSCM FKUI itu juga hampir satu paragraf penuh gitu. Jadi Hmm. menurut saya itu nggak masalah gitu. Gitu. Oke, oke Kak, terima kasih Kak untuk menjawab. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Hmm. Oke, terima kasih Kak Dan untuk pertanyaannya dan Kak Bimantara untuk jawabannya. Mungkin dari Kak Devi udah standby. Boleh nih langsung on mic-nya Kak. Halo, halo, kedengaran suara saya? Ya, terdengar Kak. Oke, selamat malam, Dokter Bima. Ya, selamat malam. Eh, Mohon maaf, mungkin ini pertanyaan saya agak sedikit off atau topik, Ya. ya, berkaitan dengan surat rekom. Nah, Mm. ini dari Dokter Bima, surat rekomnya nih bagaimana dokter? Apakah kan dari RSUD ini, apakah jenengan memang eh, PNS kah atau bagaimana? Karena saya lihat dari esainya Dokter Bima ini berkaitan ada berkaitan dengan kembali tempat kembali begitu kan. Jadi akan berkaitan dengan isi esai. Ya. Nah, untuk permasalahan saya ini memang masih struggling dokter untuk mendapatkan surat rekom karena eh, apa namanya ada sebuah insiden gitu ya. Mm. Akhirnya saya bingung mengolah esai saya ini seperti apa karena tempat kembali masih gambling sehingga saya Mm. mencari permasalahan yang dekat dengan saya di kerja di klinik begitu. Mm. Gitu dokter mohon insight-nya nih dokter bagaimana ya Oh dok? ya. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Kak, Dr. Devi atas pertanyaannya. Jadi ini saya izin sharing ya. Sebelumnya saya bukan PNS, saya eh, tenaga harian lepas ya. Maksudnya bukan yang suatu dokter yang terikat dengan suatu instansi. Tetapi ya alhamdulillahnya memang instansi tempat saya bekerja yaitu di RSUD di Metro itu memberikan kesempatan saya untuk sekolah lagi gitu berdasarkan kebutuhan dok seperti itu. Jadi kalau saran saya ketika memang dokter itu ingin atau berniat untuk sekolah lagi, em, apa namanya, ya memang truth hurts ya dok, kalau misalnya klinik itu eh, rekomendasinya kurang gitu. Jadi ya memang kalau bisa dokter Devi bekerja di rumah sakit gitu. Jadi kayak rumah sakit mungkin tipe D atau rumah sakit tipe C seperti itu. Atau lebih
apa namanya, konkret lagi nih dok. Kalau misalnya dokter ini tidak bekerja di rumah sakit sebagai staff ataupun sebagai dokter tetap di situ, dokter bisa melakukan magang gitu. Jadi sependengaran saya di luar sana, rumah sakit RSUD di daerah itu membuka program magang melalui diklat gitu. Jadi dokter tidak perlu jaga IGD atau ruangan, tetapi dokter mendaftarkan diri sebagai dokter magang di RSUD tersebut gitu. Jadi untuk ketentuannya tergantung dari RSUD yang memberikan apa namanya, kesempatan dokter untuk magang gitu. Karena di rumah sakit di RSUD saya sendiri ada riwayat beliau bukan dokter tetap, tetapi beliau melakukan magang di situ dan diberikan surat rekomendasi. Ada juga teman saya dari Bali itu juga diberikan kesempatan untuk di rumah sakit umum daerah di Bali sana dan diberikan rekomendasi seperti itu. Dan apa namanya, kalau di magang-magang di bukan center pendidikan pusat itu ya rata-rata berbayar. Cuma menurut saya worth it lah kalau bayar untuk pendidikan di masa depan. Seperti itu dok. Apakah menjawab? Oh, baik dokter, siap. Terima kasih dok insight-nya. Berarti Ya. memang harus cari info berkaitan dengan RSUD yang magang gitu ya dok ya? Betul. Atau Oke. dokter juga bisa datang aja ke rumah sakit umum daerah yang tempat dokter berada atau Mm-mm. ditargetkan gitu. Jadi mencari informasi di sana gitu atau melalui teman orang orang dalam lah istilahnya kayak teman yang Oh iya. bekerja di situ atau eh, ya staf yang ada di sana gitu. Oke, iya dok, karena memang dari surat apa namanya ke tempat kembali ini lumayan paragrafnya dokter daripada Ya. gambling banget. Sebenarnya ada rumah sakit sih dok di tempat kerja saya, cuman memang belum ACC untuk sekolah Iya. lagi gitu sih dok. Oke, terima kasih banyak dok Sama-sama. insight-nya. Sama-sama dok, semangat. Oke, kita lanjut nih untuk Kak Amalia. Sudah hadir, mungkin boleh on cam ya, Kak? Oh, kalau kalau video on cam, on mic Oh, aja boleh nggak, Kak? Oke, iya boleh, boleh, monggo. Ya, boleh. Nggak apa-apa. ya, ya. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Jadi saya ini kemarin kan emang sempat ikut yang batch 1 juga, cuman emang belum rezekinya. Kemarin kan emang ada perbedaannya, Dok, yang Dok jelaskan tadi dari personal statement, terus sekarang jadi essay aja. Nah, saya agak kesulitannya itu buat gimana nih cara menggabungkan dari personal statement ke esai, karena kan kita juga harus ceritakan latar belakang kita juga sedikit banyak terus kontribusinya. Nah, jadi kalau misalnya dijadikan satu esai ini, eh, kita harus menitik beratkan tuh di mana dok? Apakah di kontribusinya yang harus lebih panjang atau misalnya latar belakang kenapa kita memilih PPDSA, kenapa kita ingin lanjutkan ini gitu dok. Terus untuk kontribusinya itu kan katanya harus yang bisa terukur. Nah, terukurnya ini dalam bentuk apa nih dok? Misalnya mungkin apakah eh, oh dengan saya menjadi spesialis A nanti saya akan berusaha menurunkan angka penyakit A jadi sekian persen seperti itu kah? Atau gimana ya dok? Kebetulan saya kan ingin ngambilnya patologi anatomi dok. Jadi yang saya angkat di essay saya itu tentang cancer juga. Saya masih bingung elaborasi buat kontribusinya yang terukur itu seperti apa. Itu aja dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok Devi. Ini tentang ini ya, seberapa banyak te- pengalaman dan juga kontribusi yang akan dimasukkan ke dalam esai dan juga tentang actionnya, tentang resultnya atau yang terukur gitu. Jadi kalau menurut saya untuk membandingkan seberapa banyak kontribusi atau latar belakang itu tidak ada bandingannya ya dok ya. Maksudnya dokter boleh latar belakang yang banyak atau dua-duanya banyak tuh juga nggak masalah kayak gitu. Yang jelas kalau dari insight saya ketika substansi itu kan saya dibaca tuh gitu dan ada titik di mana pewawancara itu sangat detail mengenai pengalaman gitu. Jadi apa pengalaman terbaik atau pengalaman yang paling besar menurut dokter Amalia Devi terhadap kontribusinya gitu. Apalagi di patologi anatomi kan. Kalau boleh tahu patologi anatominya itu berfokus pada apa ya dok? Maksudnya kan ambil cancer nih kayak gitu. Maksudnya kontribusinya dalam bentuk apa nih? Kalau boleh tahu.
Jadi gini dok, sebenarnya kan kalau dari latar belakang saya pilih anatomi emang ada faktor internal dari ibu saya juga kehilangan ibu saya, terus dari sebelumnya saya bekerja di puskesmas tentang cancer service gitu. Nah, untuk kontribusi saya itu sebenarnya saya masih bingung dok kontribusi untuk patologi anatomi ini karena di tempat saya kebetulan saya di kabupaten dok dan Hmm. di sini emang sama sekali tidak ada dokter patologi anatomi itu Oh, benar-benar oke. jadi harus ke ibu kota provinsi kan dok. Oke, Nah, oke. jadi saya bikinnya mungkin kayak sesimpel kayak oh menurunkan angka jadi nunggu buat rujukannya kan lebih lama kalau misalnya tidak ada di sini. Nah, jadi waktu menunggunya lebih cepat, hasilnya lebih cepat seperti itu. Kemudian paling kayak saya planningnya mungkin kayak bikin dalam rangka jangka menengahnya mungkin bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk mengadakan lab kesda yang seperti seperti itu aja dong. Jadi saya bingung nih terukurnya itu seperti apa? Apakah ini akan dianggap terlalu besar dan nggak possible? Apa masih possible gitu dong? Hmm. Baik, kalau menurut saya itu kan masih possible ya, apalagi untuk bekerja sama dengan pemerintah. Yang jelas, eh, semua esai yang saya buat itu saya sudah kerjakan dok. Itu adalah poin pentingnya. Jadi disclaimer teman-teman, kalau saya itu sudah general esai selama 7 bulan dan background atau latar belakang ketika saya ingin mendaftar LPDP itu sudah 3,5 tahun gitu. Jadi memang sudah benar matang dan setiap kata atau setiap tindakan yang saya tulis itu sudah saya kerjakan gitu. Jadi ketika Dokter Amalia Devi ini ingin bekerja sama dengan pemerintah, minimal dokter datang dulu ke dinas kesehatan, berbincang bersama stakeholder gitu. Jadi ketika Dokter Amalia Devi ini sudah berbincang dengan stakeholder, kemudian menyampaikan aspirasinya, dan itu menurut saya itu adalah konkret gitu. Dan untuk terukur atau tidaknya, jujur ya, memang sampai saat ini saya belum bisa menjawab tetap dalam bentuk data. Cuman kalau untuk terukurnya ya minimal terdapat satu spesialis patologi anatomi di daerah dokter. Kenapa? Karena memang di daerah dokter itu, dokter dari mana ya BTW? Oh iya dok, saya dari Kalimantan Barat dok, di Oke. Kabupaten Skado tepatnya. Oke, berarti menurut data di Kalimantan Barat di daerah tempat dokter itu memiliki tingkat kanker yang tinggi sehingga eh, pemenuhan untuk patologi anatomi itu sangat dibutuhkan gitu. Yang penting dokter benar-benar apa namanya yakin kalau misalnya di situ tidak ada patologi anatomi karena kan memang cancer itu kan memang sangat berkaitan erat ya dengan patologi anatomi untuk diagnosis awal gitu, dan itu menjadi salah satu tolak ukur kenapa dokter Devi itu dipilih untuk menjadi spesialis patologi anatomi. Dan itu benang merahnya ya dok yang sudah saya bicarakan tadi, dokter harus berbincang terlebih dahulu gitu untuk mengenerate esai. Karena memang ketika dokter tidak apa namanya menjalankan tetapi sudah ditulis di situ, itu akan menjadi sebuah umpan yang seger buat panelis sih gitu. Jadi kayak emangnya udah ngobrol sama pemerintahnya, emang di ACC sama pemerintahnya biasanya sih gitu sih untuk uh, mendownkan mental dari yang melakukan wawancara gitu sih dok. Apakah menjawab atau ada following up question? Monggo. Oh iya dok, baik dok. Paham, nanti saya coba ikan lagi. Terima kasih dok, sudah Ya, menjawab. sama-sama. Iya, iya. Oke, kita lanjut. Ada Kak Matilda, boleh silakan Kak. Mungkin sebelum Kak Matilda open mic-nya, kita pertanyaan mungkin kita sudahi sampai Kak Faulina ya. Jadi untuk saat ini karena mengingat waktu sudah cukup malam. Itu ya teman-teman ya. Sama Oke, saya ini silakan Kak. ada Kak Cynthia, mohon maaf, setelah Kamal tidak, saya Mm-mm. ingin menjawab satu ya ini tentang apa namanya, sebenarnya teman saya. Jadi nanti saya izin satu menjawab pertanyaan teman Mm-mm. saya. Monggo, Oke, siap. monggo Kak Matilda boleh di. Oke, makasih Kak. Izin sebelumnya Mm-mm. belum bisa on kamera Kak. Ini saya sedikit mungkin mau bertanya selama mentoring, mungkin pernah mendapatkan calon award yang S1-nya itu jurusan berbeda, tapi ingin kayak lanjut di magisternya itu cari jurusan yang linear.
Jujur sebenarnya saya bukan basic orang kesehatan, saya S1-nya agrobisnis perikanan. Eh, Dimana selama pembelajaran S1 itu saya juga banyak mempelajari terkait ilmu manajemen atau strategi bisnis, dan juga saya itu punya pengalaman akademisi, saya founder startup ini Donasi Sampah, di mana itu startup sosial yang mempelajari tentang edukasi lingkungan dan juga manajemen pengolahan sampah. Sekarang saya lagi apply untuk masuk ke magister manajemen. Kira-kira mungkin selama ini kayak selama mentoring ada nggak kayak awarding itu yang jurusannya itu berbeda gitu ke ini magisternya. Mungkin itu dari saya kembalikan dokter. Baik, terima kasih. Untuk itu saya tidak punya pengalaman Kak Matilda, mohon maaf sebelumnya karena saya juga dari background dokter. Cuma saya bisa memberikan insight ya ketika Kak Matilda itu S1-nya tentang agrobisnis dan akan melanjutkan ke magister manajemen kayak gitu. Nah, sebenarnya kan kalau untuk agrobisnis itu saya agak kurang paham. Tetapi apabila tadi Kamal tidak itu udah menjelaskan bahwa di dalam agrobisnis terdapat suatu materi mengenai manajemen, itu bisa ditonjolkan kayak gitu. Jadi ketika nanti Kak Matilda itu sampai ke tahap substansi, itu Kak Matilda punya dasar yang kuat mengapa Kak Matilda itu mengambil kenapa harus dipilih gitu. Karena memang magister manajemen itu berkaitan sama apa namanya pada saat Kamatilda S1 dan sudah mempelajari mengenai magister manajemen. Tetapi harus ada keterkaitannya Kamatilda ya, ada benang merahnya kayak gitu. Jadi ketika benang merahnya magister manajemen dan juga manajemen pada S1 itu sudah clear, nah itu apa namanya bisa dipertanggungjawabkan dan konkret. Tetapi itu menurut saya akan menjadi bumerang ya. Maksudnya bukan bumerang sih. Saya akan yakin bahwasannya itu akan ditanya kenapa tidak sejalan kayak gitu. Dan itu harus dipersiapkan dari sekarang kayak gitu. Dan apa namanya? Mungkin Kak Matilda juga bisa berhubungan atau apa namanya berdiskusi dengan yang magister manajemen juga dan meminta insight ke beliau seperti itu. Kalau dari saya, mohon maaf saya belum bisa menjelaskan secara rinci, tetapi itu insight yang bisa saya berikan ke Kak Matilda. Apakah menjawab atau ada following up question? Monggo boleh. Halo Kak Matilda, apakah sudah terjawab atau Oke, siap. Terima kasih dokter sudah terjawab. Iya. ya terima kasih ya. Iya. Oke, Kak Cintia aku izin ya membacakan dari Yahya. Aku Boleh? mau tanya mengingat background yang kami cantumkan ketimbangan kebutuhan layanan onkologi di Sulteng, apakah relevan di lokasi yang berbeda dengan background? Apakah rencana kontribusi harus kembali ke RS pemerintah? Apa bisa ke RS manapun asalkan selama masih di Indonesia? Oke, terima kasih Yahya. Jadi kalau untuk ketimbangan kebutuhan layanan onkologi di Sulteng itu masih bisa relevan. Jadi saya mengkaitkannya itu dengan kondisi saat ini di Indonesia pada saat saya internship itu tahun 2023. Dan layanan onkologi di Sulawesi Tengah itu kan pada saat itu masih kosong gitu, tidak ada layanan kemoterapi, apalagi radioterapi seperti itu. Dan seluruh masyarakat yang mengidap atau terdiagnosis kanker itu harus dirujuk ke Manado atau Makassar, dan itu menjadi salah satu poin penting yang akan di point out ketika saya generate esai. Dan relevan bila rencana kontribusi di lokasi, iya sangat relevan. Kenapa? Karena Sulawesi Tengah dan Lampung itu sama-sama di daerah. Tetapi bedanya di tempat saya di Lampung itu sudah memiliki Kahom dan juga sudah memiliki fasilitas radioterapi dan juga kemoterapi. Jadi poinnya di sini adalah ketika nanti Dr. Yahya itu ditanya mengenai kontribusi di Indonesia. Dan pada saat mendaftar LPDP itu kan ada surat pernyataan siap ditempatkan di mana saja. Dan ini adalah bekal penting apakah kita pernah punya
pengalaman di daerah atau enggak kayak gitu. Karena pada saat substansi saya sempat ditanya apakah ada pengalaman di daerah. Iya, saya punya. Saya punya pengalaman internship di Sulawesi Tengah, dan itu sangat-sangat relevan dan sangat relevan dengan situasi saat ini gitu. Karena memang Kementerian Kesehatan itu memiliki prioritas KJSU KIA, di mana K-nya itu adalah kanker, dan itu menjadi beban negara dan juga BPJS saat ini. Dan itu merupakan salah satu unggulan saya yang bisa saya tawarkan, dan saya bisa jadikan poin penting dalam penilaian diri saya terhadap esai yang akan saya buat, seperti itu. Kemudian apakah rencana kontribusi harus kembali ke RS pemerintah? Untuk ini jujur sepertinya lebih ke nilai plus ya dok, kayak gitu. Jadi kontribusi harus ke RS pemerintah itu berkaitan dengan komitmen atau keterikatan terhadap kembalinya ke suatu daerah. Ketika dokter Yahya ini di RSUD dan dibandingkan di RS swasta, maka akan kuat dari RSUD gitu. Truth hurts memang dok, tetapi memang itu kenyataannya gitu. Jadi pada saat saya seleksi substansi itu sempat ditanya juga, kan saat ini status saya bukan PNS, jadi apakah ada rencana PNS? Ya eh, jujur ya, saya akan menjalankan itu nantinya, saya akan menjadi PNS. Dan memang apa namanya, keterikatan itu sangat penting untuk apa namanya, pemerataan dokter spesialis, tentunya dokter spesialis penyakit dalam wilayah Kahom di Indonesia, seperti itu dok. Apakah menjawab? Bagaimana dokter Yahya, apakah menjawab? Oke, mungkin ini ya, apa namanya, mungkin sudah tidak ada di kolom chat. Boleh saya kembalikan ke Kak Cintia. Kak Cintia Oke, boleh ternyata waktunya masih ya. boleh di share juga, karena ada apa namanya, tips di bagian akhirnya. Oke, aku izin share screen lagi ya. Oke, koneksi ya Kak. Udah kelihatan ya Kak ya? Oke, sebelum mengakhiri ya teman-teman, terus berlatih, terus brainstorming, dan meminta arahan. Ini sangat-sangat penting untuk teman-teman menguasai sebuah esai, kayak gitu. Jadi ketika teman-teman itu berlatih, kemudian membrainstorming, dan sudah paham di luar kepala tentang esai, yakin 100% substansi LPDP teman-teman keluar dari Zoom meeting itu dalam keadaan puas. Teman-teman yakin sekali bahwasanya saya adalah yang akan dipilih untuk menjadi awardee LPDP selanjutnya, seperti itu. Next. Nah, ini tips dari saya ya, apa namanya, ketika teman-teman itu mengenerate sebuah esai, bisa dicoret-coret nih dengan mind map. Ini saya juga diajarkan oleh senior saya sebelumnya, seorang awardee LPDP. Kalau kita mengenerate esai itu menggunakan poin-poin, kemudian akan menghadapi seleksi substansi itu menggunakan poin-poin, itu akan terukur secara jelas, kemudian runtut, dan juga memiliki kesimpulan atau closing yang baik gitu. Jadi contohnya seperti ini, kayak kenapa IPD FKUI, kemudian apa saja yang akan dipelajari di FKUI, terus SKS-nya bagaimana, syarat kelulusannya bagaimana, siapa dosen yang akan membimbing, apa saja research yang akan saya lakukan gitu. Itu semua jujur ditanyain pada saat seleksi substansi, dan saya selamat dari pertanyaan itu, dan saya menjawabnya dengan pede kayak gitu. Jadi memang setiap detail kata atau kalimat di dalam esai itu harus dipelajari benar-benar ya, karena itu adalah kontribusi teman-teman terhadap LPDP kayak gitu nantinya gitu. Mungkin bisa di
apa namanya, mulai dari siapa teman-teman. Contoh di sini kayak Bimantara Lesmana, siapa sih saya kayak gitu. Apa yang akan saya lakukan kayak gitu. Kayak mengapa kanker, mengapa hematologi dan onkologi medik. Semua punya latar belakangnya, semua punya backgroundnya. Jadi semua punya nilai dan semua bisa diceritakan satu-satu. Ketika teman-teman itu ditanya, eh, kenapa, siapa sebenarnya teman-teman gitu, kayak siapa Bimantara Lesmana? Oh, saya adalah seorang dokter dari Metro Provinsi Lampung yang akan mengambil spesialis penyakit dalam konsultan hematologi dan onkologi medik. Kenapa? Ya karena memang itu saat ini dibutuhkan disantumkan dengan sebuah datanya ini di Indonesia segini, di Provinsi Lampung di segini. Nah, saya akan membuatnya itu menjadi sebuah sebuah narasi dan memiliki closing statement yang apik gitu atau yang bagus gitu. Jadi saya sarankan teman-teman untuk membuat ini ya mind map gitu. Ini untuk cari tahu informasi. Oke, kalau untuk mencari tahu informasi dari websitenya yang jelas kayak gitu, website prodinya, kemudian dari magang itu juga bisa ya kayak gitu. Walaupun saya tidak mewajibkan magang, cuman itu adalah insight yang bagus buat teman-teman dokter apabila ingin melanjutkan spesialis yang dituju gitu. Apabila teman-teman ingin di Undip atau di apa namanya UGM ya magangnya di center tujuan teman-teman seperti itu. Sekian dari saya, teman-teman. Saya balikkan ke Kak Cynthia. Terima kasih. Oke, makasih banyak nih Kak Bimantara. Tadi juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang kalau aku baca tuh banyak yang berulang ya Kak ya. Jadi sebenarnya untuk teman-teman sendiri, ternyata banyak juga teman-teman tuh sama dokter yang mau belajar banyak ya dari Kak Bimantara sendiri seperti itu. Nah, tadi aku mungkin mention beberapa hal. Jadi teman-teman sebenarnya di sini ada pertanyaan yang kayak Kak Bimantara tuh jawab ya, yang penting berani aja dulu ya. Seperti itu. Jadi untuk fitur untuk saat ini memang Jagotes tidak menyediakan review ya Kak ya, review secara personal atau bagaimana. Jadi teman-teman mungkin boleh sharing di grup karena untuk grup LPDP juga masih tetap kita aktifkan untuk grup-grup yang lama. Boleh banget buat teman-teman sesama pejuang boleh sharing terkait esainya, pembuatan esainya dan segala macamnya. Seperti itu. Oh iya, aku izin tanya nih sama Kak Bimantara untuk file materinya sendiri apakah boleh disebarkan atau bagaimana nih Kak? Boleh, karena itu kan tidak full ya gitu. Jadi ya Mm-mm. insya Allah saya mengizinkan untuk dikonsumsi sama teman-teman semua di sini. Insya Allah jadi Oh, ladang amal untuk saya teman-teman, mohon doanya karena saya juga belum dapat LOE dan saya akan berjuang nanti di September Oktober untuk ya tes PPDS ya, mohon doanya. amin. Mudah-mudahan dipermudah ya Kak Bimantara. Mungkin nanti Amin. untuk filenya aku akan share ke teman-teman melalui grup gitu ya. Dan untuk record hari ini kita akan proses editing terlebih dahulu dan nanti untuk link YouTube-nya juga akan aku share di grup seperti itu. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa untuk coba akses terlebih dahulu untuk essay maker-nya karena memang beberapa informasi yang tadi disampaikan sama Dokter Bima juga merupakan informasi yang ternyata ada nih di fitur essay maker. Tadi juga ada pertanyaan kayak kenapa apakah perlu dikasih tahu nih kenapa kita milih kampus tersebut? Ternyata pas aku cek, aku bedah ternyata ada di essay maker. Jadi teman-teman bisa mengikuti terlebih dahulu guideline yang sudah ada. Nanti jika memang ternyata informasinya nggak ada nih gitu ya dari informasi yang kita dapat ternyata nggak bisa kita masukin atau bagaimana itu bisa kita sesuaikan kembali seperti itu. Oke, teman-teman mengingat waktu sudah cukup malam dan teman-teman mungkin sudah cukup puas ya untuk materi malam ini dan semoga materi yang disampaikan sama Dokter Bima dan beberapa pertanyaan yang sudah dijawab bisa menjawab rasa penasaran dan kebingungan teman-teman semua. Semoga teman-teman dan Dokter Bima juga lancar ya untuk proses LO-nya. Semoga dipermudah segala urusannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dan terima kasih untuk Kak Bima sekali lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada teman-teman yang ingin konfirmasi terkait fitur SMS atau mungkin terkait Jagotes boleh konfirmasi di grup dan kami pun menyediakan grup bisa buat teman-teman sharing ya. Gitu nggak harus ngebahas Jagotes doang. Seperti itu. Oke, kalau gitu mungkin untuk Zoom-nya aku izin tutup. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam teman-teman.
Malam.